Halo, selamat malam pemirsa Jawa TV, apa kabar? Saya Rizal Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Bicara terkait dengan kebersihan kota, ini tentu menjadi satu hal yang mutlak harus diperhatikan. Terlebih kota besar sekelas kota Surabaya, ini juga harus menjadi perhatian khusus, mengingat sampah bisa jadi masalah besar, yang bahkan mungkin akan berlarut permasalahan ini untuk diselesaikan ketika memang tidak diperhatikan dari awal. Tapi siapa yang harus memperhatikan sampah ini? Apakah hanya pemerintah atau warga juga harus bertanggung jawab? Ini akan kami bahas dalam Bincang-Bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pemerintah Kota Surabaya terus membenahi sistem pengelolaan sampah agar lebih tertata dan tidak menimbulkan penumpukan di tempat penampungan sementara atau TPS. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta perhitungan kebutuhan tong bin dilakukan lebih presisi berbasis jumlah timbulan sampah di setiap wilayah. Selain itu, Pemkot juga menambah 1.800 tong bin baru untuk mendukung kebersihan TPS di seluruh Surabaya. Penataan sistem pengelolaan sampah terus dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan kebersihan TPS tetap terjaga usai proses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. TPS yang telah dikosongkan diwajibkan langsung dibersihkan dan disemprot ekoenzim guna mengurangi bau tidak sedap. Tidak hanya soal kebersihan, Eri juga meminta camat dan lurah menghitung kebutuhan tong bin secara detail berdasarkan jumlah timbulan sampah dari setiap RW. Menurutnya, perencanaan pengelolaan sampah harus dilakukan secara terukur agar kapasitas tong bin di TPS sesuai kebutuhan dan tidak menyebabkan sampah meluber. Perhitungan dilakukan dengan mengacu pada regulasi nasional, yakni rata-rata timbulan sampah sebesar 0,6 kg per orang per hari. Dari data tersebut, kebutuhan tong bin kemudian disesuaikan dengan kapasitas masing-masing unit, yakni 250 liter per tong bin, ditambah koefisien cadangan untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah. Selain meminta perhitungan lebih detail di tingkat wilayah, Eri juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menghitung operasional armada pengangkut sampah secara menyeluruh. Pemantauan dilakukan menggunakan sistem Global Positioning System atau GPS untuk mengetahui pergerakan truk, waktu tempuh, hingga efektivitas pengangkutan dari TPS menuju TPA. Sementara itu, DLH Surabaya menyiapkan pengadaan 1.800 tong bin baru untuk mengganti tong bin rusak di berbagai TPS. Pelaksana tugas Kepala DLH Surabaya M. Fixer mengatakan, kerusakan tong bin menyebabkan kapasitas TPS berkurang dan memicu penumpukan sampah. Selain penambahan tong bin, DLH juga mengevaluasi 38 TPS yang berada di Jalan Protokol Surabaya karena rawan terjadi antrean gerobak dan sampah meluber ke badan jalan. Frekuensi pengangkutan sampah di titik-titik tersebut akan ditambah, terutama pada TPS dengan lahan terbatas, namun volume sampah tinggi. DLH Surabaya juga menempatkan petugas jaga di setiap TPS untuk memantau kondisi lapangan secara berkala. Ke depan, sistem pengawasan akan diperkuat dengan perangkat komunikasi dan evaluasi rutin guna memastikan pengelolaan sampah di Kota Surabaya berjalan lebih tertib, bersih, dan terukur.
Pemkot Surabaya berharap pembenahan sistem pengelolaan sampah ini mampu mengurangi penumpukan sampah di TPS, sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Lantas, bagaimanakah strategi dan realisasi dalam membangun kekompakan, sinergitas, dan kebiasaan baru dalam mengolah dan memilah sampah di masyarakat? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, topik Surabaya masifkan gerakan kota bersih dari sampah yang akan menjadi bahasan kami dalam Bincang-Bincang, dan tentu saja saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir bersama kami Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Pak Eri Irawan. Selamat malam Pak Eri. Malam Mas. Terima kasih sudah hadir, dan juga didampingi oleh Profesor Edi Sujono, pakar lingkungan dari ITS. Prof Edi, terima kasih sudah hadir. Yap. Kita akan bahas terkait sampah Pak. Ini menarik sekali karena kota semakin besar sampahnya semakin banyak, tapi harusnya bisa direduksi, bahkan dari skala rumah-rumah warga. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kami. Tapi kami mulai perbincangannya usai jeda, pemirsa. Pemirsa, bicara terkait dengan sampah, tentu menjadi tanggung jawab kita juga untuk meminimalisir sampah. Tapi biasanya sebagai warga kita akan proses atau menyerahkan proses dari penanganan sampah ini ke pemerintah kota, termasuk yang ada di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya pun juga concern untuk menangani sampah dengan baik. Tapi apa yang diharapkan dari DPRD Kota Surabaya? Saya ingin langsung ke Pak Eri terlebih dahulu. Pak Eri, Surabaya bisa dibilang termasuk kota yang predikatnya bersih gitu ya. Selama ini terkenal dengan penanganan sampah yang baik. Apa sebenarnya yang menjadi fokus perhatian dari Komisi C supaya Surabaya ini bisa benar-benar lebih baik dari sekarang untuk penanganan sampahnya? Ya, jadi Surabaya ini kita tiap hari menghasilkan timbulan sampah itu sekitar 1.800 ton. 1.800 ton sampah. Nah, yang belum banyak kita sadari adalah dari 1.800 ton itu hampir semuanya itu tidak dilakukan pemilahan dan pengolahan berbasis sumbernya. Dari rumah tangga, dari RT, RW, dari hotel, restoran, kafe, dan segala macam. Sehingga ini menjadi PR kita ke depan. Nah, selama ini kami melihat orientasi penanganan sampah di kota Surabaya ini orientasinya adalah di hilir, di TPA. Kemudian ada TPS untuk RDF dan segala macam yang di hilir. Nah, belum ke hulu. Maka gini, mulai tahun ini kita dorong bersama-sama pemerintah kota, kita akan mengubah orientasi pengolahan sampah itu di hulunya, di sumbernya, di rumah tangga, di RT, RW, dan komunitas, sekolah, hotel, dan segala macam. Ini penting kenapa? Karena tidak diolah itu sampah ini menjadi masalah di hilirnya. Kalau kita lihat kemarin data Carbon Mapper yang kemarin baru dirilis 1-2 bulan ini, salah satu TPST penghasil gas metan terbesar di dunia itu nomor 2 itu di Bantar Gebang di Bekasi. Nah, ini menjadi contoh sebenarnya bagaimana ketika sampah ini, terutama sampah organik, ketika tidak diolah dengan optimal, maka dia menghasilkan gas metan yang mempercepat krisis iklim kita. Nah, ini penting, maka kita mendorong agar sampah di Surabaya ini diolah, dipilah berbasis sumber. Kemarin kami sudah rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, kita akan mewajibkan tahun ini hotel, restoran, kafe dilarang membuang sampah organik keluarnya. Jadi semua harus menyelesaikan di tingkatnya masing-masing, di sumbernya masing-masing. Kita juga akan mewajibkan sekolah mengolah sampah, memilah sampah di tingkatannya masing-masing. Sehingga semakin sedikit sampah yang keluar dari sekolahan, termasuk dari hotel, restoran, kafe, dan termasuk dari perkampungan. Maka tahun ini pemerintah kota juga akan membagikan ribuan komposter dan ribuan biopori untuk pengolahan sampah organik. Dan kita juga mewajibkan, Prof. Edi, mulai tahun ini dana kelurahan yang untuk pembangunan pavingisasi di kampung-kampung itu harus disertai dengan pengolahan sampah juga, biopori. Nah, kita sudah mendorong juga, ini masih dikaji, setiap penerbitan PBG, persetujuan bangunan gedung, itu tidak akan terbit kalau tidak ada pengolahan sampah di bangunan gedung itu sendiri. Sesuai dengan tingkatannya ya, tentu tidak harus pengolahan sampah yang besar, tapi sesuai dengan skalanya masing-masing. Sudah harus ada gitu. Sudah harus ada. Karena selama ini itu nggak menjadi poin bagian yang wajib ada gitu ya. Saya ke Prof. Edi sendiri, kalau Prof memperhatikan Surabaya dan sampahnya ini sebenarnya
Oke lah, Bantar Gebang mungkin bisa dikatakan sudah sebegitu parahnya. Tapi kalau Surabaya kan rasanya tidak pernah ada isu yang muncul gitu ya, komplain terkait TPA yang tidak tertangani dengan baik gitu ya. Tapi apakah tindakan ini memang sudah mendesak untuk dilakukan sebagai preventif, Prof, di Surabaya? Yang jelas Surabaya itu menjadi barometer nasional ya. Sudah jadi kota besar, bersih. Dalam pandangan saya ya, cara-caranya tuh masih konvensional, bukan tradisional ya. Tradisional tuh to some extent very good ya. Kotanya bersih tapi penanganan sampahnya masih konvensional. Masih konvensional. Walaupun katanya sudah ada gasifikasi, sudah menghasilkan 9 ditambah 2 megawatt itu. Tapi penanganannya, bukan pengolahannya, penanganannya to some extent masih harus ditingkatkan, khususnya di hulu, bukan di hilir ya, waktu pemilahan tadi itu. Apakah memang saya tahu memang sebenarnya dari kampung-kampung kan juga sudah banyak gerakan gitu ya, dari RT RW itu sudah ada pemilahan itu. Gimana perkembangannya sekarang, Prof Amati? Apakah memang sudah mulai ditinggalkan kebiasaan itu atau justru meningkat kebiasaan baik itu? Saya mau meneruskan apa yang sudah disampaikan Pak Eri, karena sudah disampaikan kan kita punya 1.800 ton per hari. Sudah beliau ya. Katakanlah sampah organik kita, ini juga tidak nyaman saya menyebutnya, karena kalau di peraturan, di regulasi kita tidak dikenal sampah organik secara umum. Nanti kalau bencana itu ada nanti sampah organik yang di bencana. Tapi kita mengatakan itu sampah mudah terurai. Jadi dalam konteks ada 5 jenis sampah itu jelas dalam aturan kita. Cuma ya udah latah, nanti ada organik, non organik. Karena udah dikenal masyarakat saya nyebutnya organik. Sampah organik kita tuh katakanlah 50%. 50% kan berarti kan 900 ton per hari. Secara teoritis, semua sampah organik itu bisa dijadikan kompos secara teoritis. Walaupun nanti di sebelah sini cuma 60%. Tapi sampah organik 900 ton, ya berarti jadi 900 ton sampah. Kebayangnya kita beli di salah satu toko pertanian, 1 kilo saja harganya 10.000. Saya nggak bisa menyebutkan ya, 1 kilo, 10 kilo kompos harganya 10.000. Berapa PAD kita seandainya kita tuh punya 900 ton? 900 ton itu kan beribu-ribu gelangsing ya. Tapi kan nyatanya Pak Eri sangat mahal ya. Kalau mau ngambil kompos di kita kan gratis. Kita dihadapkan dengan regulasi, Mas. Regulasi kita, jadi itu yang saya bilang tadi konvensional. Jadi bisa menghasilkan dokter. Kebetulan saya dari kampus ya. Bisa menghasilkan dokter, bisa menghasilkan master, apalagi cuma sarjana ya. Tapi yang kita butuhkan kan juga tidak cukup hanya itu. Terus kompos ini, kalau organik loh, kita belum ngomong yang anorganik ya. Terus mau dikemanakan 900 ton per hari loh. Per hari ya itu per hari. Nanti masyarakat bilang kan di TPA juga nanti bisa diolah gitu oleh TPA. Nah itu yang kayaknya orang kayak Pak Eri ini nggak boleh tidur. Dari hulu ini yang harus diurusin gitu ya. Gini, Surabaya kan memang faktanya bersih kan. Tapi kalau cara bersihnya itu dengan bakar-bakar. Sorry bahasa saya agak kasar ini ya. Katakan ada yang bilang namanya pirolisis lah, ada yang namanya thermal ya, ada yang namanya gasifikasi. Kan ujung-ujungnya kan dioksidasi, dibakar. RDF saja Nah, dibakar itu kan mengurangi jatah kita untuk bernapas. Oksigen itu kan kita pakai untuk bernapas. Kenapa dipakai untuk membakar? Makanya jangan salahkan mungkin kalau ada LSM atau NGO, dia tidak suka dengan cara-cara pembakaran. Pembakaran itu tidak boleh dihindarkan, harus ada pembakaran. To some extent, sampah-sampah tertentu tidak ada cara lain untuk sementara tidak dibakar. Tapi kalau kita ikut-ikutan dengan negara-negara di gang sebelah yang dibakar, kan kasihan anak cucu kita yang akan menanggung yang namanya La Nina, El Nino, rumah kaca. Kan itu persoalannya. Alam kita jadi ikut rusak gitu akhirnya gitu. Ya, paling tidak katanya suhu itu akan naik dan naik terus ya. Suhu, temperatur naik terus. Surabaya suhunya udah naik, Prof ya? Ya. Surabaya suhunya udah panas. Saya ngerasakan itu. Ya. Jangan jadi makin panas gara-gara pengolahan sampah yang masih konvensional itu. Baik, menarik sekali pemirsa karena label Surabaya kota yang bersih, ya semua mungkin udah bisa bilang sepakat gitu ya. Tapi ternyata pengolahan sampahnya masih belum kekinian, belum canggih. Dan apakah masyarakatnya juga masih nyampah? Nah ini juga menjadi PR nih. Nanti kita bahas di segmen berikutnya usai jeda.
Penanganan sampah yang harus dipikirkan mulai dari hulu. Ini yang menjadi concern dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Saya kembali ke Pak Eri sebagai Ketua Komisi C. Dari hulunya ini diperjelas lagi nih, Pak Eri, apa yang diharapkan lebih detail lagi dari mulai memasukkan aturan untuk gedung yang layak pakai dan sebagainya. Rumah kan juga banyak gitu yang menghasilkan sampah itu dari hulu. Nah, apa lagi yang harus diperhatikan untuk bisa pengolahan sampah ini dimulai dari hulu? Ya mungkin soal kesadaran ya. Jadi kalau selama ini tuh kita melihat, tadi disampaikan juga Prof. Edi, bahwa sampah ini kan sebenarnya tidak hilang. Begitu kita buang di rumah, itu kan tidak hilang. Itu berpindah dari rumah, dibawa oleh penggerobak ke TPS, kemudian ke TPA. Jadi ini hanya memindahkan masalah sebenarnya. Jadi di rumah kita sampahnya hilang, tapi hilang di rumah, tapi kemudian berpindah ke TPS dan di TPA. Kemarin kalau kita lihat di TPS kan sempat rame, itu gerobaknya sampai ngetem, semakin banyaknya sampah yang kotor TPS-nya gitu ya. Itu menjadi dorongan sebenarnya bahwa sampah itu problemnya itu bukan di hilir sebenarnya, tapi di hulu. Maka di hulu ini yang harus kita dorong, dan ini murah sebenarnya, Mas. Maka kami bikin gerakan, kami bikin sekolah sampah, Pak Prof. Edi. Kita bikin sekolah sampah, itu nanti tahun ini targetnya kita akan menarik peserta 250 peserta. Itu para penggerak lingkungan, jadi ketua RT, ketua RW, PKK, dan segala macam. Nah, kami akan bikin beberapa pilot project di beberapa desa wisma, 15-20 rumah. Itu kita beri biopori, komposter, kemudian ada maggot skala komunal begitu, untuk bagaimana kita mengurangi sebanyak mungkin sampah organik yang keluar. Nah, kemudian untuk pemilahan nanti ada yang anorganik, beberapa item sampah akan dimasukkan di bank sampah yang bisa kemudian mendorong untuk didaur ulang dan menghasilkan daya tambah ekonomi. Kemudian juga yang sangat penting adalah kita belum melihat langkah pemerintah kota untuk menuntut tanggung jawab produsen. Jadi di peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2019 itu sudah ada kebijakan soal bagaimana produsen ini harus bertanggung jawab pada siklus produksinya, siklus produknya, terutama siklus pasca konsumsi. Nah, maka kemarin kami sampaikan agar ini dibagi habis. Kita ada 1.300 lebih RW, misalnya RW 1 ini produsen A, air mineral A, kemudian produsen makanan kemasan B, ini bertanggung jawab di masing-masing RW untuk mendukung fasilitas tempat sampah terpilah, kemudian pengolahan sampah organik dan segala macamnya. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau berdasar pada APBD ini akan kurang, Mas. Nah, ini juga kritik juga bagi Dinas Lingkungan Hidup ya. Selama ini kan kita ini kampanye untuk sampah terpilah, tapi semua bantuan Dinas Lingkungan Hidup itu gelondongan. Jadi bak sampah satu dibagikan di RT itu yang bantuan lingkungan hidup. Tidak mendidik untuk bagaimana melakukan pemilahan sampah. Termasuk gerobaknya, Prof. Edi. Gerobak yang dibagikan di kampung-kampung itu adalah ya gerobak yang gelondongan, tidak terpilah juga. Nah, ini penting. Kemarin saya sampaikan juga bagaimana agar dana kelurahan, kita kan ada dana kelurahan, besarnya variatif, ada yang 2 miliar per kelurahan. Itu dikunci, misalnya 10% untuk pengelolaan sampah di masing-masing lingkungannya. Nah, selama ini ada memang dana kelurahan untuk sampah, tapi dikemanai untuk beli gerobak. Nah, tidak untuk bagaimana pengolahan. Untuk mindahin masalah itu tadi ya, akhirnya. Mindahin masalah. Nah, ini kalau kita lakukan konsisten, ini saya yakin bisa. Ini contoh ada satu komunitas, Prof. Edi, namanya Garda Pangan. Dia setiap hari mengolah hampir 1 ton sampah organik masyarakat Surabaya. Untuk disuplai ke maggot, nanti kemudian maggotnya dia jual. Itu sangat efektif sebenarnya. Nanti tinggal bagaimana kita bareng-bareng ini mensukseskan di skala-skala kampung. Kalau kita bikin gerakan bersama. Dan ini murah, Mas. Saya bikin biopori di rumah itu hanya 15.000. Hanya dari pipa paralon itu. Nah, kemudian untuk yang komposternya pakai bekas galon, air galon itu sangat murah sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mendorong ini menjadi kebiasaan. Ya, murah dan bisa jadi mudah juga. Hanya saja mungkin banyak yang nggak tahu juga gitu ya. Dan bahwa di YouTube banyak sekali. Ya, sebenarnya sudah jadi tren juga sekarang untuk bisa mengolah sampah. Tapi saya ke Prof dulu nih, Prof. Masalahnya mindset masyarakat ini kan sampah itu kotor, sampah itu dibuang gitu ya, bukan diolah. Ini kan kayaknya udah mindset yang sangat tertanam. Merubah mindset ini gimana, Prof? Apakah perlu ada trendsetter dulu? Apakah cukup dengan adanya beberapa orang dalam kelompok desa wisma misalnya untuk diberi pemahaman dulu atau gimana, Prof? Memang saya dari Institut Teknologi ya. Kalau orang-orang dulu bilangnya nyebutnya insinyur ya. Kebetulan memang gelas saja pun masih karena orang tua ya insinyur lah ya, bukan SD ya. Cuma
satu hal yang saya itu jadi walaupun saya insinyur, saya itu banyak belajar mengenai ilmu sosial sebenarnya ya. Karena teknologi itu kayak surga dan neraka. Hitam, putih, laki, perempuan. Tapi kalau kita sampai di masyarakat itu kan ada setengah surga, ada setengah neraka. Artinya, faktanya begitu itu ya. Faktanya, mengajak orang itu yang tidak mampu malah gampang diajak, padahal tidak sekolah. Yang pintar-pintar malah susah. Gitu bahkan sudah pernah ke Jerman, sudah pernah ke Singapura, tahu kondisi di sebelah sana kok. Artinya tuh sebagai manusia tuh ternyata sama ya, bertitel atau tidak tuh ternyata sama. Maksudnya begini, merubah etik perilaku not easy. Nah itu dia. Tidak mudah. Cuma saya mau lagi teruskan PR itu. Di mana sebenarnya peran pemerintah? Saya tidak mengatakan peran negara ya. Nanti sebenarnya kalau negara lebih keren lagi. Ini in the long run ya, dalam jangka panjang, apalagi ada Pak Eri. Infrastruktur dasar, kalau kita bicara kuliah nih ya, infrastruktur lingkungan dasar itu kan air minum, air limbah, dan sampah. Itu di negara yang sebelah itu urusannya pemerintah. Jadi kalau pernah suatu ketika, mohon maaf saya ke Italia ya, Italia nih, ya dari rumah diambil pemerintah sudah. Jadi nggak ada bedanya antara air minum, air limbah sama udah. Jadi masyarakat ya nggak ada urusannya. Di kita ini baru air minum rasanya yang dalam sentuhan pemerintah, walaupun itu bentuknya perumda. Tetapi kan air minum yang sudah bersih saja diurusi pemerintah. Ini yang satunya sampah, yang satunya air limbah. Dilakukan yang dengan berbasis masyarakat. Itu kan berarti kan tambah rentan masyarakat ini. Yang bersih saja sudah diurusin pemerintah, kenapa yang... Nah maksudnya in the long run, dalam jangka panjang, apapun approach kita, sebenarnya kita harus clear dari awal. Bahwa, tapi ini di kuliah ya, memang urusan infrastruktur lingkungan dasar, itu diurusin pemerintah, Mas. Pemerintah harus terlibat. Di situ, nah buktinya, 2 kecamatan setahu saya yang di Banyuwangi. Sorry kita ke Banyuwangi Pak Erik sebentar. Kalau lu gak milah, gak gua angkat sampahnya. Ternyata kan bisa. Bargaining pemerintah itu dengan sanksinya kan jalan. Nah itu kan sama kayak PDAM. Kalau lu gak bayar gue, gua potong. Nah kan terlepas itu namanya baru air bersih kan. Memang namanya air minum ya. Tapi artinya dengan adanya sanksi tapi dengan apa ya? Bukan mendiskreditkan masyarakat ya, karena masyarakat juga happy dapat air minum. Cuma kalau dia tidak apa-apa, tidak bayar rekening kan ditutup. Jadi kalau dia tidak memilah, ya nggak saya ambil sampahnya, dan bargaining semacam itu mungkin lebih pas ya daripada lagi-lagi memberdayakan, Padahal waktu sudah dipilah kan tidak diambil terpilah gitu loh. Karena ada juga kemarin yang sempat viral juga. Saya udah pilah-pilah, ketika saya buang dijadiin satu juga di gerobaknya gitu kan. Tapi berarti mau nggak mau memang pemerintah harus punya ketegasan dan jelas juga gitu ya alur penanganan sampahnya seperti apa. Tapi di sisi lain Komisi C bertekad kuat untuk setidaknya masyarakat paham betul pemilahan itu yang seperti apa dan pengolahan dari mulai hulu itu yang seperti apa. Kami lanjutkan usai jeda pemirsa. Dalam bincang-bincang pemirsa masih memperbincangkan tentang sampah khususnya yang ada di Kota Surabaya. Penanganan sampah tentu melibatkan semua pihak termasuk kita yang menghasilkan sampah. Ini juga harus minimal mau tahu bagaimana penanganan sampah ini. Saya ke Pak Eri kembali sebagai Ketua Komisi C. Tadi Pak Eri sempat sebut bahwa ya nggak murah juga untuk bisa menggerakkan ini gitu ya. Butuh ada concern juga dari pihak-pihak misalnya perusahaan dan sebagainya. Tapi gimana dengan APBD Pak untuk mendukung niat baik ini? Akankah ada alokasi khusus untuk APBD supaya pemahaman masyarakat ini bisa bertambah, tidak hanya sekedar memberikan alat-alat yang digunakan gitu, tapi pemahaman juga. Ya, makanya kita dorong APBD ini orientasinya berubah. Jadi yang dulu di hilir itu berubah ke hulu. Nah, dulu kan konsepnya adalah apa? Ya nambah armada pengangkutan, kemudian memperbaiki TPS, kemudian BBM untuk pengangkutan. BBM pengangkutan aja untuk sampah ke TPA ke Benowo kita miliaran rupiah. Nah itu kan selain mahal di situ, selama proses perjalanan juga menghasilkan emisi yang juga tidak baik juga. Jadi prosesnya juga kemudian memperburuk krisis lingkungan kita. Nah maka kalau kita di hulu ini kita beresin, maka akan banyak menyelesaikan masalah juga. Selain juga meningkatkan daya tambah ekonomi dari sampah ini ya. Nah, maka
kita dorong tahun ini kita sudah mengalokasikan anggaran untuk komposter biopori di masing-masing RW, ada di 1.300 RW, tapi ini tidak cukup memang, ini harus didampingi dengan bagaimana proses edukasi perubahan perilaku tadi. Bagaimana, karena kita kan sudah bertahun-tahun melakukan proses pencampuran sampah ini sejak dari rumah kita kan, pokoknya semuanya dicampur. Ini kan butuh waktu, maka kita rintis, saya secara pribadi, jadi program sekolah sampah itu kami pribadi, kita menggerakkan di beberapa kecamatan yang menjadi daerah pemilihan kami, itu 250 targetnya orang sampai akhir tahun untuk menjadi penggerak perubahan di masing-masing lingkungannya. Nah, di masing-masing itu nanti kita beri tempat sampah terpilah, komposter dan biopori. Nah, ini sudah mulai jalan mulai minggu depan. Kita akan dorong terus ini. Kita harap semoga ini bisa menjadi pilot project dan bisa direplikasi di seluruh Surabaya. Maka kita mulai dari lingkungan terkecil, Prof. Kita ambil dari Dasawisma. Kita akan ambil tahap awal minggu depan itu 10 Dasawisma. Jadi 15 sampai 20 rumah yang akan melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di masing-masing rumahnya. Kemudian nanti ada satu koordinator yang untuk mengecek, karena kompos itu juga harus ada treatment yang orang yang telaten begitu. Karena saya juga belajar ngompos sudah sekitar 6 bulan ini juga trial error terus. Itu ada yang gagal, ada yang sukses begitu kira-kira. Ini yang ke depan perlu kita dorong. Termasuk karena maggot terutama, karena kalau yang sampah yang daging yang berminyak begitu kan sebenarnya kalau di biopori kan kurang tepat sebenarnya. Sementara kalau di maggot itu kadang-kadang orang jijik. Betul. Ya, padahal sebenarnya juga selama treatmentnya pas itu kan nggak berbau sebenarnya. Nah, ini yang kemudian perlu kita dorong terus. Termasuk materi utama di sekolah sampah itu adalah edukasi perubahan perilaku. Itu materi yang pertama. Sebelum kita ke teknis praktis bagaimana pengolahan sampah organiknya, kita mulai pertama dari edukasi perubahan perilaku. Perilaku apa yang akan dirubah di sini? Kebiasaan mencampur sampah. Nah, nanti kita tautkan ini dengan bagaimana krisis iklim, bagaimana sebenarnya bumi ini sudah semakin panas. Target kenaikan 1,5 derajat yang seharusnya tahun kesekian kan sudah tercapai. Nah, ini yang menjadi problem kita. Tapi berarti ini pilot project dari Pak Eri sendiri untuk bisa mengajak warga Surabaya untuk mengetahui bagaimana memilah sampah. Tapi lah, ketika nanti sudah dipilah, yakin ini akan dibawa ke TPS dan sebagainya sudah tepat penanganannya. Makanya di kampung yang kita jadikan pilot project itu nanti yang keluar kita harapkan hanya residu aja. Jadi yang anorganik, plastik, botol, kaca segala macam masuk bank sampah. Uangnya masuk kas RT untuk pengembangan RT. Kemudian yang organik jadi kompos dan maggot tadi. Nah, maggot kita sudah kerjasama nanti dengan beberapa komunitas. Nanti akan kita setelah itu membesar 3 minggu, 2 minggu itu diganti lagi ke larva yang kecil. Dan ini yang dipakai untuk peternak, untuk dijual lagi. Jadi sampah itu sebenarnya juga punya nilai ekonomi ya pemirsa ya, karena ketika diolah itu bisa menjadi ada nilai ekonomi, ada tambahan uangnya juga di sana. Saya termasuk yang sudah memilah hanya botol-botol plastik saja, tapi untuk sampah yang mudah terurai saya masih persilahkan untuk diambil oleh tukang sampah. Saya ke Prof dulu. Prof, dengan niat dari Ketua Komisi C ini untuk bisa memberikan edukasi minimal dengan memilah itu tadi, bayangannya gimana, Prof? Akankah itu sulit diterapkan di Surabaya atau ini bisa banget harusnya berhasil? Gimana, Prof? Saya jujur saja ya, tidak yakin. Tidak yakin dalam konteks perilaku. Karena di Surabaya ini ada komplek rumah-rumah orang kaya. Kenapa dengan komplek itu? Ya kan, ada komplek rumah orang-orang biasa. Dan ada yang memang ya bukan selam ya, tapi ya kayak namanya padat penduduk gitu ya. Itu ada satu kata yang lagi ngetren kalau menurut saya di pusat itu yang namanya hilirisasi. Gimana kita dengar hilirisasi itu. Sebenarnya kalau saya melihat gini. Ini lagi-lagi karena dari kampus ya. Banyak orang tidak tahu loh bahwa suatu ketika tuh fosfor kita habis. Tidak ada orang bisa menghasilkan jagung, menghasilkan padi, lombok, tomat itu tanpa fosfor dari pabrik ya. Nah kalau fosfor itu habis, padahal kan kita punya kompos. Jadi yang mau saya sampaikan ya, maksudnya tuh betapa indahnya, betapa nyamannya kalau sumber sampah organik itu dijadiin satu, bisa dikumpulkan. Lagi-lagi peran pemerintah itu makin jelas. Tapi mudah-mudahan dari sumbernya aja. Jadi peran pemerintah jangan, ini kan masyarakat kan dari rumah ke TPS, namanya TPS ya, tempat pembuangan sementara, terus baru ke sana. Ya memang dari awal, karena kalau regulasinya itu bagus,
nggak si kaya, nggak si miskin jadi kayak punya perlakuan sama. Jadi kan si kaya mau bilang gini, saya tuh ya saya ngasih uang nggak apa-apa kok, saya ikhlas. Ya kan? Terus, sedangkan si miskin, saya nggak punya apa-apa, ya sudah saya bisanya pakai otot. Ya itu kan guyonan-guyonan yang sebenarnya tidak lucu ya. Karena kan dia itu apakah dia lahir di puncak gunung atau dia lahir di puncak, kan harus diperlakukan sama. Masa air minum perdesaan berarti orang desa minumnya pakai kaki, sedangkan orang kan sama sebagai hak azazinya tuh harus sama. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita tuh khusus sampah organik ya, nah lagi-lagi ada satu lagi hal, Mas Dista, kenapa Korea Selatan negara yang begitu maju tidak punya sampah organik? Itu mungkin di satu-satunya negara yang begitu bagusnya mengelola sampah organik. Siapa yang mengeluarkan sampah organik, dia bayar. Dan bayarnya itu nggak ada bedanya kita pakai tap cash. Kan berarti kan kalau pemerintah itu strong, soalnya lagi-lagi saya itu bukan menyalahkan. Pemerintah itu harus di mana-mana selama itu berurusan dengan warganya. Dan kalau itu bisa menyamankan warga, apakah si kaya ataupun si miskin, kan kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi balik lagi ya, aturan mainnya harus jelas gitu ya. Dan negara harus punya aturan main yang jelas supaya warganya juga mengikuti gitu ya, mengikuti aturan tersebut. Karena kalau aturannya aja nggak jelas gitu ya, makanya ya sulit juga untuk bisa menggerakkan warganya untuk berubah. Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan kembali dalam bincang-bincang. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa masih membahas terkait dengan topik Surabaya masifkan gerakan kota bersih dari sampah. Saya masih bersama dengan Pak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan Profesor Edi Sujiono, pakar lingkungan dari ITS. Saya kembali ke Ketua Komisi C ini Pak Eri, kalau bicara tentang penanganan sampah, anggarannya gitu kan, masyarakat Surabaya merasa mungkin di TPA juga udah bagus kok. TPA-nya Surabaya ini kan termasuk yang punya fasilitas-fasilitas yang juga sudah mutakhir gitu ya. Apakah ini tidak cukup untuk mengelola sampah di Surabaya sehingga perlu gerakan perubahan ini, atau gimana Pak Eri melihat? Ya, kita kan bicara secara jangka panjang ya. Ini kan pasti akan terus bertambah ya. Penduduk bertambah, otomatis sampah juga bertambah. Kemudian Surabaya ini juga menjadi pusat tujuan orang untuk datang, untuk berbisnis segala macam. Orang datang kan pasti menghasilkan sampah. Nah, kalau konteks Bantar Gebang itu kan dia sudah per hari itu sekitar 8.000 ton sampah. Kemudian dia menjadi penghasil gas metan terbesar kedua di dunia. Nah, ini kan Surabaya 1.800 memang, cuma kan ini kan nanti ke depan akan terus bertambah. Nah, kita harus mulai dari sekarang. Nah, di Jakarta, kemudian di Bandung ada beberapa contoh yang sudah mulai mendorong pemilahan dan pengolahan sampah berbasis sumber ini secara serius. Nah, kita senang di Komisi C DPRD Surabaya ini bersama Pemkot sekarang sudah mulai ke arah sana, Bro. Termasuk ada yang namanya, kalau jenengan dengar itu kan ada Kampung Pancasila sekarang. Itu di dalamnya adalah ada Satgas Lingkungan. Nah, cuma ini secara regulasi sudah oke sebenarnya, tinggal bagaimana implementasinya kita kawal dengan serius. Termasuk dengan insentif, disinsentif dan segala macam ke semua lapisan tadi. Mulai dari hotel, restoran, perkampungan segala macam didorong ke arah sana. Ini penting karena kalau saya melihat Mas, ini sebenarnya butuh orkestrasi ya, semuanya itu digerakkan itu pasti bisa. Nah, karena ini bagian dari apa ya, tadi disampaikan Prof. Edi, kita ini kan tidak hidup sendirian, Pak. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Jangan kemudian sampah ini dibebankan begitu saja ke pemerintah begitu. Nah, kemudian sudah dibuang ke TPA, nanti dibakar, kemudian ada gasifikasi segala macam menjadi listrik dan segala macam. Itu kan apa ya istilahnya, tidak menyelesaikan masalah, jadi hanya memindahkan masalah. Saya kira itu ke depan kalau dengan dorongan regulasi, kemudian orkestrasi semua pihak dan dukungan anggaran yang memadai, saya kira bisa. Dan yang paling penting adalah kita harus mulai men-switch anggaran yang orientasinya ke hilir ini ke hulu. Jadi kita selesaikan di hulunya. Saya ke Prof. Edi nih, kalau tadi di awal Prof. Edi bilang, ya Surabaya ini penanganan sampahnya masih konvensional gitu ya. Yang mana sih yang sebenarnya udah nggak konvensional? Karena kan kita tahu bahwa pemerintah pun juga sekarang sedang banyak program seperti pembangunan PSEL misalnya gitu ya. TPA kita juga sebenarnya sudah termasuk yang cukup baik karena menghasilkan listrik misalnya seperti itu. Saya mau melihat dari TPA-nya dulu nih, Prof. Sudah cukup baikkah yang dimiliki oleh Surabaya, atau mungkin perlu penanganan lain, atau mungkin rencananya yang mungkin Prof pernah tahu kurang tepat, misalnya PSEL tuh nggak cocok misalnya di Surabaya, atau di mana? Kebetulan ya saya juga sudah pernah jalan-jalan ke TPA-nya
negara-negara gang sebelah. Oke. Saya pikir bagus ya, sama. Sama kalau dalam teknologinya tuh artinya tuh gimana caranya kalor bakarnya bisa makin tinggi sehingga menghasilkan itu ya. Saya rasa tuh some extent sama ya kalau dalam itu memang bagus. Dan mungkin Pak Eri tahu, bahkan Pak Menteri, walaupun Pak Menterinya sekarang dipindah, itu kan mau nambah, memberikan tambahan. Bahkan katanya kalau nggak salah sampai 1.000 ton lagi, dan bisa jadi kita mengambil sampahnya Gresik dan dari kota-kota sekitar ya. Kan sebenarnya bernegara tuh ya begitu ya. Sampah itu tidak mungkin diselesaikan per kecamatan, itu walaupun tinggal residu. Tadi Pak Edi menyatakan dari residu. Residu pun berarti kan tidak bisa diserahkan. Oh, yang residu ini di kecamatan Wonokromo, yang ini kecamatan Mulyorejo, kan nggak bisa. Tetap aja ada satu tempat. Dan dalam satu negara mestinya sampah Sidoarjo ke Gresik, sampah Gresik ke Pamekasan, ya itulah negara. Cuma dengan otonomi daerah itu jadi makin sulit. Itu kan itu yang diharapkan peran pemerintah. Ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan kalau tadi praktek baik di TPA kita. Suatu ketika seorang pejabat sangat tinggi di Pemkot, berarti kan kepala dinas lah. Itu kan saya kenal udah agak lama lah. Tapi waktu itu ada mau pertandingan U17 FIFA. Piala Dunia. Piala Dunia. Terus saya karena temannya gini, Pak, pikir nanti kalau sedang diresmikan terus sampahnya berbau ke sana gimana? Ternyata emang keren ya Surabaya itu. Sampai sekarang nggak berbau. Saya sempat nonton di stadion Pak, dan memang nggak bau. Memang nggak bau. Tetapi kan di mana di dunia di antara antara stadion bersebelahan itu kan cuma kalau nggak salah beberapa kilo. Dan Surabaya bisa membuktikan. Lagi-lagi saya ingin mengatakan oke lah kita masih punya PR banyak ke depan. Tapi dari sisi ya lagi-lagi saya tidak membelani faktanya teknologinya tuh udah kayak di gang sebelah, udah bagus. Bahkan ada yang mungkin sangat berbeda dengan kondisi Surabaya, di mana itu ada gor stadion bersebelahan dengan, dan so far belum ada komplain. Terlepas katanya itu dikasih geomembran biar bisa dikumpulkan jadi yang 2 megawatt itu. Demikian juga dengan dikasih ekoenzim dan sebagainya. Itulah teknologi. Dan teknologi ternyata bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintah, membuat lagi-lagi bolak-balik Gelora Bung Tomo dijadikan pertandingan internasional. Jadi Prof melihat sebenarnya sudah cukup baik gitu ya, meskipun konvensional. Ya. Baik. Nah, enggak, yang tidak konvensional ini tadi saya sampaikan. Kita ini kan menghasilkan sampah 0,5 kilo per orang per hari. Jadi kalau dari sisi neraca massa ya, dengan biopori, dengan komposter itu terselesaikan, Mas Dista. Nah itu yang mungkin menurut saya itu tradisional tapi menyelesaikan masalah. Jadi beda. Tadi saya bilang tradisional diselesaikan di rumahnya Pak Eri, di rumahnya jenengan, rumah saya. Itu some extent bisa. Masalahnya ada orang kaya atau juga ada orang miskin tapi mengkiti, Mas. Tidak selalu orang sorry. Ini kan tengil gitu loh. Nah, kan maunya bakar-bakar sampah di depan rumah malahan. Saya punya. Ada nggak yang tetangga yang seperti itu? Perumahan saya itu kan isinya kan guru besar semua, Mas. Guru besar, doktor, master lah. Ya ternyata kan ya kesel juga sih di perumahan gitu, dosen ada yang bakar-bakar sampah. Dan itu sangat mengganggu tentunya gitu. Dan itu yang harusnya bisa dihilangkan karena penanganan dari rumah sebenarnya nggak harus seperti itu. Nah ini nanti saya garis bawahi lagi di segmen berikutnya pemirsa, apa sebenarnya hal simpel yang bisa kita lakukan menangani sampah selesai di rumah, tidak mengganggu lingkungan dan bisa dikatakan solutif gitu ya. Usai jeda. Lingkungan bersih, tapi kalau dari kita sendiri masih menghasilkan sampah yang cukup banyak dan kita sendiri tidak bertanggung jawab terhadap sampah kita, tentu menjadi PR tersendiri begitu ya. Akan sangat lebih baik kalau kita tahu bagaimana menangani sampah yang kita ciptakan sendiri. Saya ke Prof Edi dulu, Prof, di segmen yang terakhir. Prof punya cara mungkin yang tersimpel dulu untuk bisa sukses penanganan sampah ini, bahkan dari kita yang menghasilkan sampah. Karena dari kampus agak sombong, mulu-mulu ya. Tapi ada saat gini, bagaimana mendapatkan protein ke depan, nah, kalau kita berbicara makanan, itu akan tambah sulit. Lahan yang dibutuhkan untuk tanaman makin habis dipakai untuk permukiman, manusianya tambah banyak. Sedangkan tambah banyak manusia berarti tambah banyak makanan yang mau diambil. Kebutuhannya. Makanya kan harga pakan tuh, harga makan ya, tidak hanya pakan, harga makanan makin naik. Karena memang ya, apalagi kita pengen yang tidak ada pestisida, tidak ada herbisida, kan kayak ISO 22.000 diikuti lagi, kan jadi tambah mahal ya.
Di sisi lain sampah itu, lagi-lagi saya ngomongin sampah organik ya. Karena kalau yang non organik itu sebenarnya beberapa teman kami itu bisa umroh tiap tahun. Menangani itu 30 juta itu bagi mereka dikit karena mereka bisa umroh 10 orang. Berarti kan itu oke lah. Tapi yang organik ini sebenarnya proteinnya tinggi. Kita mencari protein dengan susah payah, di sisi lain dengan arogansi manusia yang tidak punya etika lingkungan, dibuanglah seenaknya sendiri. Padahal ada potensi. Padahal ada potensi. Nah, yang paling bagus mendekatkan itu yang paling murah itu adalah maggot. Dalam ini punya negara gang sebelah yang sudah advance banget. Ke depan tuh bisa jadi harapan kepada makhluk-makhluk seperti maggot dan larva itu bisa jadi bahkan militer. Jangan disangka mereka tuh kalau prajuritnya berperang di sana, maggot dan sebagainya itu sudah sangat simple. Tinggi kan, tentara perang salah satunya kan gimana mau berperang kalau ternyata gizinya tidak bagus. Ternyata tumbuhan dan flora dan fauna dengan protein tinggi itu sudah sampai di level NASA. NASA itu aerospace-nya Amerika ya. Jadi astronot ke depan sudah mulai memikirkan bagaimana menggunakan wolfia, menggunakan lemna. Padahal maggot itu lebih tinggi ketimbang tumbuh-tumbuhan yang itu. Jadi kalau ada jadi digatok kalau orang Jawa bilang gitu, wih keren banget, sudah murah, mahal sebenarnya. Gimana? Kandungannya luar biasa gitu ya. Mahalnya itu di kandungan protein. Bernilai luar biasa. Padahal kita bisa mendapatkan itu dengan cara yang mudah dan murah gitu ya. Dan kesampingkan dulu jijik terhadap maggot kalau gitu ya. Gini. Jadi mengapa kita mengatakan jijik itu karena generasi saya. Generasi kami itu masih bisa melihat kucing, anjing, tikus itu mati di jalan dan melihat maggotnya. Generasi sekarang itu bisa jadi tidak. Kan generasi sekarang itu kan diajarkan untuk tidak boleh takut dengan apapun. Apakah singa, apakah kucing. Karena itu semuanya makhluk Tuhan yang tidak perlu ditakuti. Jadi memang singa itu harus buas. Kalau singa terus kalau numuna nggak mungkin kan. Singa kenapa dia katakan singa? Karena dia buas. Sedangkan mentok yang megol-megol ya memang begitu. Jadi anak generasi muda mestinya tidak punya rasa jijik lagi. Apalagi tahu manfaatnya gitu. Iya, apalagi tahu manfaatnya. Apalagi edukasi itu benar-benar dipush ya bahwa sayangilah semua makhluk Tuhan. Ya makhluk Tuhan yang disayangi semua. Tapi mengapa saya jijik dengan ada seseorang tuh jijik dengan kucing, dengan cicak, ya begitu kan, takut dengan ketinggian, kan to some extent memang itu terjadi di semua manusia gitu. Tapi asal tahu manfaatnya dulu, itu menjadi model juga bahwa itu bukan sesuatu yang menjijikan, tapi justru sesuatu yang bernilai luar biasa. Saya ke Pak Eri kalau gitu, Pak Eri oke lah, ada pilot project untuk bisa mengedukasi masyarakat, warga, terutama dari konstituen Pak Eri terlebih dahulu. Di sisi lain mungkin plan yang terbesar, tadi saya sempat dengar Prof juga memberikan masukan harusnya bahkan dari sistem pendidikan gitu, supaya dari awal anak-anak tahu bahwa maggot ini punya nilai, misalnya seperti yang paling kecil. Gimana Pak Eri? Ya itu saya kira ide yang sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana soal pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah berbasis sumber ini masuk ke kurikulum anak-anak pelajar kita, anak SD, SMP. Kemarin juga sudah saya sampaikan Prof, di kita ini kan ada di Surabaya ini APBD memberikan bantuan operasional pendidikan daerah ke beberapa sekolah begitu. Nah itu ada mekanisme yang baik juga sebenarnya, contoh di Banyuwangi. Jadi itu ada bantuan dari pemerintah ke lembaga itu tidak cair ketika ada syarat-syaratnya, termasuk salah satunya sekolah. Nah kalau di Banyuwangi itu misalnya ada contoh bantuan ke lembaga keagamaan, ke tempat ibadah itu tidak bisa cair ketika di situ ada syarat berapa pohon yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian toiletnya harus bersih segala macam, itu ada syarat-syaratnya. Nah itu sebenarnya bisa kita praktekkan. Jadi karena pemerintah ini punya banyak instrumen. Ada Bobda yang sebenarnya nanti tidak bisa cair kalau sekolah itu tidak ada fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah sesuai skalanya ya tentu. Kan beda antara mall sama sekolah sehingga tidak perlu terlalu mahal juga. Nah itu ada proses di situ. Kemudian tadi PPG tidak bisa terbit kalau tidak ada pengolahan sampah di situ. Selama ini kan misalnya kalau kita bikin bangunan gedung baru itu kan salah satu contoh yang harus ada misalnya adalah arahan sistem drainasenya sehingga tidak membebani lingkungan sekitar terkait dengan airnya misalnya. Nah itu seharusnya sampah juga include di dalamnya. Nah kalau itu semua kita orkestrasi dengan instrumen yang ada, banyak sekali sebenarnya, ada perizinan, ada sekolah, ada termasuk kampus-kampus, kemudian berbagai program pemerintah lah. Ini sampah harus mulai dimasukkan di dalam setiap program pemerintah sehingga terintegrasi. Apapun program pemerintah harus masuk soal pemilahan dan pengolahan sampahnya berbasis sumbernya masing-masing. Ini kalau kita orkestrasi saya yakin bisa mengurangi signifikan ya dampak timbulan sampah yang kita buang ke TPA. Nah kalau tadi
kita harus ada pilot project memang. Jadi ini kan yang kalau yang kita gerakan kan karena keterbatasan itu kan sangat terbatas. Nanti seharusnya pemerintah kota punya pilot project 2 kelurahan saja. Ini kan kita punya TPS RDF Prof di Osowilangun. Kita kemarin sampaikan kalau RDF ini kan salah satu poin penting keberhasilannya adalah input sampahnya. Nah, kalau input sampahnya ini jelek maka hasilnya juga akan jelek. Nah, maka harus ada RDF ini hanya melayani misalnya 4 kelurahan sekitar situ. RW-RW-nya sudah diberi tempat sampah yang terpisah. Kemudian pengangkutannya sudah terpisah semua. Nah, itu yang dipraktekkan di Banyuwangi. Nah, ini yang kemudian harus kita praktek-praktek baik yang harus kita dorong di Surabaya. Setidaknya dengan adanya skema itu termasuk di sekolah juga bisa melibatkan siswa-siswanya juga untuk bisa memilah itu ya. Terima kasih Pak Eri Irawan sudah memberikan insight-insight ini dan juga Prof Edi terima kasih karena penanganan sampah nggak bisa dilakukan parsial sebenarnya Pak ya. Jadi harus menyeluruh. Sekali lagi terima kasih Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Pak Eri Irawan dan juga Pak Edi Sujono pakar lingkungan dari ITS. Terima kasih. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk minimal mengetahui bahwa pengolahan sampah bisa dimulai dari kita memilah sampah karena kalau kita tahu atau kita belajar lebih banyak dengan pemilahan ini justru ada nilai ekonomi di sana dan kita bisa jadikan ini sebagai tren atau lifestyle kita dalam keseharian untuk bisa memilah sampah. Saya Rizal Nugraha pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.